Tahun baru Islam ini adalah tahun baru yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Maka tugasmu dalam setiap pergantian baru harus baru. Kalau kontenmu selama ini 3, harus naik berapa minimal? 4. Yang 4 jadi berapa? Yang 5 jadi berapa? Oke, berarti kalian harus berubah. Soal masih. Kalau tahun baru Hijriah dihitung sejak kapan? Sejak kapan? Sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Makkah. Madinah itu ada di negara mana? Negara mana? Mana ada negara Arab? Negara mana? Negara mana? Arab Saudi. Nggak ada negara Arab itu, yang ada itu Arab Saudi. Oke, anak-anakku, lihat, Nabi Isa wafat, ya. Kemudian ada nabi lagi namanya Nabi Muhammad. Berarti dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya kosong, tidak ada nabi berapa tahun? 600 tahun. Jangan kita bayangkan antara Nabi Adam ke Nabi Muhammad itu seperti pergantian presiden. Soekarno meninggal, langsung dilantik siapa? Soeharto. Setelah Soeharto tidak ada, siapa lagi? Habibie. Setelah Habibie tidak ada, siapa lagi? Hah? Gus Dur. Setelah Gus Dur tidak ada, siapa lagi? Hah? Jokowi. Setelah Gus Dur siapa? Mega. Setelah Megawati siapa? Setelah SBY siapa? Setelah Jokowi siapa? Anak-anakku, perhatikan. Kalau presiden ke presiden tidak ada jeda waktu. Tapi kalau antar nabi ke nabi bisa kosong itu ribuan tahun. Bisa dipahami? Oke, anak-anakku, dalam setiap pergantian tahun apapun, termasuk tahun baru Islam ini, ada 3 yang harus kita ingat. Yang pertama, cek usia kita ini sudah berapa dan tersisa berapa dalam setiap pergantian apapun, karena waktu adalah masa. Yang harus diingat adalah sisa umur. 1. Yang kedua, amal kebaikan kita ini sudah cukup atau belum untuk bekal di hari akhir nanti. Karena di dunia sekedar numpang lewat. Paham apa tidak? Tujuannya kita ini suatu saat akan balik kampung. Mana kampung kita? Mana kampung kita? Kampung kita ini nak sorga, bukan dunia. Kenapa kita ini kok bisa merantau? Kakek nenek kita dulu Nabi Adam bertingkah makan buah huldi pula. Maka terusirlah kita ke alam dunia ini. Kalau kakek dengan nenek kita dulu tak punya pasal, tak makan buah huldi, sudah enaknya kita ini di sorga. Dia pula punya kerjaan makan buah huldi, maka terpaksalah kalian sekolah di SMK 3 yang mungkin ada yang degil pula, ada yang cantik, ada yang potongan tak jelas. Ya inilah namanya dunia. Oke, paham ya? Jadi mana kampung kita? Mana kampung kita? Mana kampung kita? Sorga. Supaya nanti sampai ke sorga,
cek amal ibadah kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, apa yang akan kita lakukan berikutnya. Pertama umur dulu. Ya, kapan kita akan meninggal dunia? Sebenarnya dari sekarang sudah bisa dihitung. Walaupun tidak pasti, tapi kira-kira. Nabi Muhammad usianya berapa? Nabi Muhammad usianya berapa? Tepatnya 62 tahun 2 bulan 22 hari. Anggaplah 60. Berarti Nabi sudah mengingatkan kepada kita, anak-anakku, usia umatku tidak jauh beda dengan aku. Berarti sekitar 60. Berapa tahun lagi kita hidup? Nah, bisa dihitung. Cara ngeceknya, usia 60 tahun dikurangi usia kita. Makanya pulang dari sini nanti kalian bisa tanya, berapa tahun lagi ayah ibumu akan mendampingimu. Kalau yang sekarang usianya 20 tahun, berapa tahun lagi hidup? Berapa tahun lagi? 40. Kalau yang sudah 30 tahun, berapa tahun lagi hidup? Berapa tahun lagi hidup? 30. Kalau yang sudah 40 tahun, berapa tahun lagi bisa minum teh obeng? Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 20. Yang sudah usia 50, berapa tahun lagi bisa hidup? Berapa tahun lagi? 10. Ingat-ingat, ini ada Dewan Guru yang sudah 50 nampaknya. Berarti paling lama 10 tahun lagi. Anak-anakku yang sudah usia 55, berapa tahun lagi? 5 tahun. Maka pulang dari sini sayang, nanti tanya bapakmu ibumu baik-baik, ayah umur berapa sekarang? Kalau ayahmu menjawab 57 tahun, paling hebat usia ayahmu 3 tahun. Maka kalau ayahmu degil, nasihati. Karena ya bukan hanya anak yang degil, bapak ini banyak pula yang lebih degil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka tugas kalian nasihati, khusus kepada anak laki-laki, ya, kepada yang laki-laki nih, kewajibanmu melindungi, menafkahi, membina 4 kelompok wanita. Ibumu, istrimu, saudara perempuanmu, anak perempuanmu. Maksud saya, kalau kalian punya ibu tak betul, anak laki-laki wajib membina. Kalau anak perempuan punya ibu tidak sembahyang, kalian tak dosa, tak menasihati ibumu. Tapi kalau bagi anak laki-laki, turut berdosa kalau punya ibu yang tak betul. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Itu usia. Jadi cara ngeceknya bagaimana? Usia 60 dikurangi umur kita. Paham ya? Itu kalau sampai 60. Ingat, dalam buku ini, Ikatan Dokter Indonesia, harapan hidup orang kota lebih pendek daripada orang desa. Mengapa? Kita yang di kota, ketergantungan makanannya banyak pengawet dan banyak pikiran. Maka kalau ingin panjang umur, cepat aja balik kampung, jangan lama-lama kita di kota ini sebenarnya. Anak-anakku, paham apa tidak? Paham apa tidak? Percaya apa tidak bahwa orang kota rata-rata pendek umur? Percaya apa tidak? Begini sayang, untuk ngeceknya. Kalau Nabi usia 60 tahun, coba ambil 10 orang, sesekali kita pergi ke Temiang. 10 orang suruh moto 10 secara acak. Batu nisan itu kan kelihatan lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Satu orang suruh moto 10 secara acak. Habis itu kumpul di kedai kopi, cek itu yang dipoto, hitung berapa yang di atas 60 tahun yang meninggal dan berapa yang 60 tahun ke bawah.
paling yang di atas 60, tidak lebih dari 10%. Artinya kita pun rata-rata akan mati cepat, kecuali yang bukan di sini. Kalau di sini saya tengok panjang umur semua nih. Oke, yang kedua, ya ini kepada kita semua. Saya minta kepada kalian ingatkan juga orang tuamu. Pertama umur, ya ngeceknya umur. Yang kedua, walaupun ini guyon ya, tapi masuk akal juga. Kapan kita meninggal dunia? Biasanya dari kebiasaan sudah terlihat. Minyak kita ini yang kita gunakan minyak apa? Kalau anak bayi minyak apa? Minyak apa? Minyak telon atau minyak kayu? Itu masih panjang umur tuh. Kalau kalian sering pakai minyak wangi, berarti masih panjang umur. Tapi kalau udah sering pakai minyak angin, ya itu berarti sudah hampir. Oke, anak-anakku, tahun baru Islam ini adalah tahun baru yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Maka tugasmu dalam setiap pergantian baru harus baru. Kalau pontenmu selama ini 3, harus naik berapa minimal? 4. Yang 4 jadi berapa? Yang 5 jadi berapa? Oke, berarti kalian harus berubah. Coba saya tanya, coba siapa yang ingin sukses? Angkat tangan semua. Saya, Pak Ustaz. Yang ingin sukses. Oke, cukup. Kalau ingin sukses, nah orang sukses itu ada 3 yang pokok. 1, harus cerdas intelektual, otak. Ya. Yang kedua, cerdas spiritual, beriman kepada Allah. Yang ketiga juga harus cerdas sosial, baik dan segala macamnya. Anak-anakku, kalau dulu, saya ulangi, kalau dulu naik kelas atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus, ditentukan oleh otak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya dulu banyak orang yang rajin sholat, rajin tahajud, baik dengan guru, anaknya baik, tapi gara-gara gagal mengerjakan beberapa pelajaran, dia tidak lulus. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Peraturan itu sudah dicabut sekarang oleh Kementerian Pendidikan. Lulus tidaknya seseorang harus lebih ditentukan oleh kepribadian, bukan otak. Betul apa tidak? Oleh karena itu, nah kalau kalian ingin dapat nilai baik, walaupun yang otak-otakmu nih kurang, baik-baik aja lah dengan guru nih. Paham ya? Kalau ada guru senyum, itu muka masam, bau masam pula. Ya malas lah guru ngasih nilai. Yang kedua, apa perintah guru laksanakan. Suruh nyapu, siapa? Bersihkan toilet, siapa? Suruh belajar, siapa? Waktu kalau katanya jangan terlambat, ya jangan terlambat. Waktunya balik, jangan mojok, jangan mojok. Itu caranya. Nanti ingat, kalau lebaran, ini etika yang sudah mulai hilang. Kalau lebaran, selesai kalian salaman dengan orang tua, berikutnya ketemu siapa? Ketemu siapa? Ketemu guru, itu harusnya. Ini tidak. Ya guru pun tak ditengok, habis itu ke barela, minta nilai baik pula kalian tuh. Kadang-kadang otak juga anak-anaknya. Pak Ustadz atau Pak guru-guru paham ya, zaman kita kecil dulu itu guru didulukan. Nggak tahu setan mana yang masuk dalam otak-otak anak ini, kok bisa guru itu dilupakan. Ingin nilai baik, tapi guru disentuh pun tidak.
ketemu guru nih di pasar sini atau lagi di toko, ya kadang-kadang kalian cuek aja, ya ajaklah minum teh obeng, yakinlah kalian nilainya baik. Kenapa? Guru juga manusia, paham tidak? Baik-baiklah dengan guru, itulah yang disebut akhlakul karim. Akhlakul karim. Ingin masuk surga apa tidak? Ingin masuk surga apa tidak? Kalau ingin masuk surga, pastikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, aku akan bertakwa kepadamu dan hanya akan mati dalam keadaan Islam. Pertanyaan saya, sudah Islamkah kalian? Apa jawabanmu? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Anak-anakku semuanya, termasuk semua dewan guru, sepulang dari sini kalian buka buku atau buka Google. Apa itu rukun? Rukun ini sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan yang satu membatalkan yang lain. Itulah rukun. Rukun wudhu ada 6. Salah satunya membasuh muka. Orang yang tak membasuh muka sah tidak wudhunya? Sah apa tidak? Konsekuensinya sholatnya tidak sah. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ayo kita sebut. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Rukun Islam ada 5 sayang. Kalau orang yang tidak sholat, sah tidak Islamnya? Sah tidak Islamnya? Sah tidak Islamnya? Makanya di beberapa tempat tertentu orang yang tidak sholat tidak dikuburkan secara Islam. Kenapa? Rukun itu harus dilaksanakan. Satu tidak dilaksanakan membatalkan yang lain. Rukun nikah ada 5. Salah satunya adalah wali. Kalau nikah menggunakan wali bodong, sah atau tidak nikahnya? Tidak. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Kalian masuk SMK 3 ini nak, minimal 4 yang harus kalian jalani sehingga kalian disebut siswa. Yang pertama mendaftar, yang kedua ikuti tata tertib, yang ketiga belajar, yang keempat ikut ujian resmi kalian sekolah di SMK 3. Coba bayangkan kalau sekedar mendaftar, belajar tidak, tata tertib tidak, ujian tidak, kira-kira dikeluarkan nggak dari sekolah ini? Dikeluarkan apa tidak? Begitu juga muslim, hanya sekedar baca syahadat, sholat tidak, puasa tidak, haji tidak, zakat tidak, walaupun kalian tidak keluar dari Islam, hakikat sudah mur. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Oke, angkat tangan lagi siapa yang ingin sukses? Angkat tangan, Oke, yang ingin sukses? Oh, ingin sukses semua nih Pak Kepala Sekolah ternyata ya. Oke, perhatikan. Ingat nak, ada sehari-hari benda yang kalian pegang yang sering saya sebut setan gepeng. Apa itu setan gepeng? Apa itu setan gepeng? HP ini nak bisa juga menjadi jalan pintas menuju sukses atau menjadi malaikat. Tapi ingat, HP ini juga bisa menghancurkan masa depanmu. Betul apa tidak? Malaikat penolong. Kalau kalian diberi PR 10 oleh guru, balik kalian tidak bisa menjawab, tanya bapak tidak bisa, tanya mama tidak bisa, tanya tetangga tidak bisa, tanya teman tidak bisa, tanya dengan Google, ada jawabannya apa tidak? Ada jawabannya apa tidak? Ada. Artinya dia penolong. Tapi nah, HP ini kalau tidak digunakan secara baik dan bijak akan menghancurkan masa depanmu.
Oke, saya ingin fokus di yang terakhir masalah HP ini karena banyak menghancurkan generasi muda. Anak-anakku, kenapa kalian harus hati-hati menggunakan HP? Karena di HP itu sayang ada dua dampak utama. Yang pertama kontennya, isinya banyak yang nipu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Penipuan. Maka wanita-wanita ini jangan percaya dengan isi media sosial karena banyak bohong, banyak modus, tahu modus. Nah, ini wanita banyak yang ketipu teman media sosial. Kemarin saya ngisi pengajian di Tarempa, di Natuna, di Lingga, ternyata banyak orang situ wanita-wanita ketipu dengan cowok yang tak dikenal, kirim duit 20 juta, ada yang terkirim sampai 670 juta karena cowoknya itu cowok ganteng padahal bajingan. Paham tidak perempuan? Yang banyak jadi korban media sosial, cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Cewek yang banyak jadi korban karena yang tak betul banyak cowok. Banyak cowok. Oke, kepada semua wanita yang ada di sini. Nah, kalian jangan terlalu percaya pertemanan di media sosial, khususnya Facebook dan aplikasi pertemanan lainnya. Nah, lihat ketika kalian melihat pertemanan di Facebook, cowok-cowok yang ganteng di Facebook itu kadang-kadang nipu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mukanya macam artis Korea, sudah ketemu seperti monyet kedinginan. Betul apa tidak? Maka wanita, jangan pernah curhat di media sosial. Curhatlah kepada yang benar, Allah. Curhat kepada siapa? Orang tua. Kalau ada masalah keluarga, masalah ayahmu, ibumu, temanmu, bisa curhat dengan saya. Karena itulah tugas saya dari kantor Kementerian Agama. Bagi kalian yang kelas 3, kalau sudah 19 tahun mau cepat nikah belum dapat jodoh juga, bisa kalian temui saya. Karena saya buka biro jodoh. Terserah sayang, mau minta janda pun ada, mau duda juga ada, mau gadis, bahkan yang mau dipoligami pun ada. Tergantung dirimu mau yang mana. Yang penting kalian jangan tertipu cowok media sosial. Jangan percaya kalian curhat di medsos. Ingat, medsos tuh banyak banyak cowok baje. Nah, hati-hati. Kadang ya, ini wanita-wanita ini di cowok media sosial tuh, kalau kalian lagi galau, ngomongnya ya Allah macam buaya. Sudah ketemu buaya juga dia tuh. Rajin sholat sayang, rajin puasa, jangan lupa ibadah. Dia pun tak pernah sholat itu, ngomong aja pandai. Wanita paham tidak? Wanita paham tidak? Oke, diperhatikan para wanita yang menjadi korban ini. Saya ingin ingatkan ya, catat baik-baik. Kalau ada cowok media sosialmu tiba-tiba menyatakan cinta denganmu sayang, belum pernah ketemu, belum pernah jumpa, alah pret, bohong. Karena begini nah, ini wanita-wanita ya, perlu diperhatikan. Tidak ada satupun laki-laki bisa mencintai wanita sebelum ketemu orangnya. Jalangi wanita, tidak ada satupun laki-laki bisa mencintai wanita sebelum ketemu orangnya. Paham apa tidak? Laki-laki ini bisa mencintaimu nah kalau sudah minum teh obeng sama-sama, makan ketoprak sama-sama, baru bisa. Ini tak bisa kalau belum ketemu. Kenapa nak? Tanya laki-laki ini. Laki-laki ini jatuh cinta dari mata ke hati.
Jadi ketemu dulu sayang. Tapi kalau perempuan, ini memang aneh perempuan ini. Dari kuping bisa ke hati kalau perempuan. Dari dompet bisa ke hati kalau perempuan. Ini masalah. Ini wanita. Ketemu belum pernah, jumpa belum pernah. Gara-gara diterampar pulsa terus. Bisa cinta, jangan bodoh hidupnya. Mereka tuh banyak baje. Nah, hati-hati. Banyak di Batam nih korban. Ada anak siswi SMK 2 negeri legenda. Namanya Dewi Melianingsih. Harus mati terkubur di Nongsa karena tertipu cowok media sosial dari Tanjung Umang. Hati-hati. Meme di depan SMP 25 dibunuh oleh si Weldy, cowok media sosialnya. Ingat, ini memang yang jadi masalah. Saya minta kepada yang laki-laki ya, kontrol adik perempuanmu nak. Malam-malam kalang ditelepon oleh cowok yang tak dikenal. Sudah bobok belum sayang? Kau udah kelepek. Alah, jangan bodoh hidup ini. Pagi-pagi masuk lagi SMS. Yang sudah pipis belum? Ya Allah. Kalian percaya kali. Coba saya tanya lagi pada yang wanita. Kalau terjadi perzinahan, yang merugi cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Oh, sadar semuanya kalian ternyata. Oke, perhatikan sayang, yang wanita yang belum sadar-sadar ya. Laki-laki ini nak 1000 kali merusak wanita ini, tak ada bekas yang sedikit pun. Itulah pula enaknya kita laki-laki. Ya Allah, enak laki-laki itu ternyata. Kalian 100 kali zina, ya 100 kali kalian berzina laki-laki ini. Ini perempuan ngajak ke dokter, Pak dokter, cekkan dulu Pak cowok saya ini bujang, atau bujang ayam. Dokter tak akan pernah bisa ngecek suami ini jantan apa tidak. Nggak bisa, karena nggak ada bekasnya. Tapi wanita nak, sekali kalian berzina, otomatis laput darahmu robek, tak akan pernah bisa kembali. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Maka jaga barang itu baik-baik. Jangan kalian serahkan kepada cowok baje. Paham tidak? Kalau laki-laki ngajak menghancurkan keperawananmu, memang dia nggak pernah rugi. Terima kasih nak atas kejujuranmu. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Wanita paham tidak? Perempuan paham tidak? Jadi jangan mau diajak mojok sana mojok sini ya. Paham tidak ya? Maka kalau kalian sudah mencintai laki-laki nah, ajak ke rumahmu. Jangan mau pula diajak ke jembatan 1, mojok di Piayu Laut situ. Di situ banyak di Piayu Laut banyak Oke, maka coba wanita, mau selamat tidak keperawananmu? Wanita, laki-laki memang tak mikir dia. Ya Pak yang perempuan, mau selamat tidak keperawananmu? Kalau mau satu, jangan biasa berduaan di tempat Yang kedua, jangan mau jadi cewek cabe. Apa ciri cewek cabe-cabean? Kalau naik motor bonceng. Coba diam yang perempuan, saya tanya laki-laki. Pernah kalian melihat anak SMK sini yang perempuan naik motor bonceng 3? Pernah? Pernah apa tidak? Nah, kalau pernah, ada nggak orangnya di dalam ini? Ada apa tidak? Nah, coba angkat tangan yang biasa bonceng 3. Oke, nah ini wanita.
Di mana-mana sama sayang. Kalau kalian bonceng 3 disebut anak nakal. Betul apa tidak? Anak gampang. Nah, anak gampang. Nah, anak bispa. Tahu bispa? Bisa pakai. Wanita, mau berubah apa tidak? Mau berubah tidak? Mau berubah apa tidak? Ini laki-laki. Suatu saat kalau mencari istri, nak cek riwayat sekolahnya dulu. Biasa bonceng 3 apa tidak? Kalau biasa bonceng tidak, jangan kalian jadikan istri. Nanti kalian diduakan. Mau tidak diselingkuhi istri? Oh, jadi mainan katanya ya. Oke, yang terakhir. Siapa lagi yang akan yang sukses angkat tangan? Oke, nah cukup. Kalau ingin sukses, kita hidup harus punya cita. Harus punya cita. Innamal a'malu bin. Innamal a'malu bin. Hidup harus punya cita. Saya ingin berikan ilustrasi berpikir saya. Ini terakhir ya. Kenapa banyak orang Jawa sukses? Karena orang Jawa jelas cita-citanya. Itu wong Jawa kalau ditanya arep dengan Dimas langsung jawab kerja. Maka orang Jawa banyak sukses. Orang Sulawesi, kenapa banyak suksesnya orang Bugis? Karena orang Bugis juga punya cita. Orang Sulawesi kalau ditanya kemana Daeng, apa jawabannya? Cari angin, peluang. Orang Sumatera Utara, kenapa banyak sukses di mana-mana? Karena orang Sumatera Utara juga jelas cita-citanya. Kalau kalian tanya orang Sumatera Utara, kemana Lai? Langsung jawab cari makan. Yang ada di kepala itu makan, 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 makan. Banyak sukses dia di mana-mana. Kalau orang Sumatera Barat, orang Minang, kenapa banyak hebat di mana-mana? Orang Sumatera Barat juga jelas cita-citanya. Kalau kalian tanya Kamada, langsung jawab cari pitik, duit di otaknya. Duit, 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 duit saja. Maka orang Sumatera Barat banyak Kenapa? Karena cita-citanya nyari duit. Maka ada ceritanya, orang Sumatera Barat dikejar-kejar anjing, ketakutan dia. Ketakutan tak di tengah jalan melihat jengkol banyak buahnya, melompat di banyak jengkol tadi. Aiko jadi pitiko, lupa dia sedang dikejar anjing tadi. Kenapa? Melihat jengkol jadi filosofi kita. Nah, kalau kalian memiliki mimpi yang indah, kalian akan melupakan penderitaan. Silahkan tentukan cita-cita saya. Yang orang bakal gagal itu ketika cita-citanya tak jelas. Kalian ditanya orang, nak kemana Beci? Tak ada. Yang tak ada itulah suatu saja bakal hantu kalian ini. Punya cita-cita tidak? Punya cita-cita tidak? Insya Allah punya cita. Akhirnya saya simpulkan, tahun baru Islam yang harus kita besarkan. Betul apa tidak? Kalian harus berubah yang lebih baik. Ingat, wanita banyak jadi korban media sosial. Yang terakhir, hidup punya cita-cita. Insya Allah kalian selamat dunia sampai akhir. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qablal maut wa rahmatan minal maut. Allahumma hawin alana bi sakaratil maut wa najatan minan nari wal bainal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.